Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan sekedar malin kundang, bukan sekedar kisah legenda. Nah, kisah Bani Israel yang dikisahkan atau yang diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh dari kondisi fiktif. Itu adalah benar adanya dan mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam tema hadis yang ke-65 yang mana kita akan masih membicarakan tentang hal ini. Ada beberapa fawaid yang kemarin belum sempat kita urai, sehingga sangat eman apabila mutiara, butiran-butiran mutiara berlian itu tidak kita petik. Nah, 65, hadis 65 atau hadis ke-7 dalam bab muraqabah ini mengisahkan, tempo hari sudah kita kupas dalam beberapa kali muwajahah, cerita kisah Bani Israel. Ada seorang tiga yang mengalami sebuah penderitaan dan mengalami sebuah drama kehidupan yang sedemikian dramatis. Ada tiga orang, yang satu berpenyakit belang sehingga orang-orang jijik melihatnya. Yang kedua berpenyakit brodol, botak, sehingga orang juga jijik melihatnya. Dan yang ketiga seorang akma, seorang yang buta, kondisinya sama, dikucilkan, dicibir, dipandang, bahkan bukan dipandang sebelah mata, tidak dipandang sama sekali di masyarakat. Kemudian Allah berkenan menguji mereka dengan mengutus seorang malaikat yang datang kemudian menanyai, yang sudah seperti halnya sudah kita kaji tempo hari, kepada seorang yang abros, yang belang itu, ditanya suatu kondisi apa, ingin sesuatu apa yang paling kau inginkan saat ini. Dia bilang dia ingin kulit yang bagus, kulit yang warnanya indah, dan kondisi kulit yang bagus. Kemudian diusap dan terjadilah warna kulitnya menjadi sangat baik dan kondisi kulitnya juga sangat bagus. Kemudian ditanya, pengen harta apa yang paling diinginkan? Dimintalah yang paling gede, Pak. Itu al-ibil, itu onta. Dikasihlah kemudian onta bunting. Nah, lalu berkembang biak. Dan kemudian Aqra datang, malaikat ini datang kepada penderita Aqra yang kerontokan rambut, botak. Kemudian ditanya hal yang sama, ingin apa? Dijawablah oleh orang yang botak ini, sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa dia ingin rambut yang indah. Tidak hanya rambut yang tumbuh, tapi rambut yang indah. Kemudian diusap, rambut yang indah, yang tadi itu juga kulit yang bagus, kulit yang indah, dan dihilangkan cacian manusia. Itu ya. Jadi selain kondisi yang bagus, manusia itu tidak mencemooh, bahkan manusia itu menyanjung. Nah, kemudian diusap sesuai dengan yang diminta,
Kemudian ditanya harta apa yang paling disuka. Kemudian kita ketahui orang ini minta baqaratun atau al-baqarah, sapi betina. Kemudian diberilah sapi betina yang bagus, yang bunting, yang subur, yang bunting, dan ini nanti akan beranak pinak. Nah, kemudian datang yang terakhir ke seorang yang akma, yang buta. Ditanyalah orang buta itu kondisi apa yang paling diinginkan. Kali ini dia bertanya, dia menjawab. Disinilah Pak yang nanti akan kita bahas jawaban akma ini. Kemudian minta penglihatannya dikembalikan oleh Allah, kemudian benar bisa melihat. Kemudian ketika ditanya harta, dia cukup bersahaja menjawab kambing, ya kecil. Ini kita lihat yang pertama adalah ini adalah kisah Bani Israel. Kalau kita amati di dalam ajaran Islam kita ini, di dalam ajaran kita ini, bahwasanya kisah Bani Israel itu ada 3 kategori, Pak. Cerita Bani Israel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah yang memang Allah sebut secara langsung di dalam Al-Quran. Ya, ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyebut, bahkan nama-nama para pelaku itu disebut. Bagaimana Bani Israel dengan perjalanannya dari Mesir, kemudian ke melarikan diri, dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam sampai masih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini kisah-kisah seperti Jalut, kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah Bani Israel yang pertama kategorinya adalah yang memang diceritakan secara langsung oleh firman-firman Allah di dalam Al-Quran, dan ini kebenarannya adalah qat'i. Jadi la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga konsekuensi akidah bagi kita adalah wajib menerima bulat-bulat cerita-cerita yang di dalam Al-Quran itu. Bagaimana wa idistasqa Musa liqaumihi, bagaimana Nabi Musa dikomplain oleh Bani Israel. Bani Israel mengkomplain Nabi Musa sudah bosan dengan satu jenis makanan. Maka wahai Nabi Musa, mintakan kepada Rabbmu agar memberikan jenis-jenis makanan, seperti halnya timun-timun, seperti halnya sayur-sayuran, seperti halnya macam-macam yang enak-enak. Itu di pengungsian, di pelarian itu sudah diberi manna wassalwa, sudah diberi makanan dan minuman yang sedemikian enaknya, ya. Manna wassalwa itu semacam makanan dan minuman, Pak. Kalau yang makanannya itu sejenis burung-burung itu yang sedemikian gemuk, dagingnya enak, itu menghampiri itu dan bisa dikonsumsi. Terus ada minumannya itu sejenis madu yang nempel di bebatuan, di pepohonan yang membeku, kemudian bisa dicairkan dan bisa menjadi minuman. Itu minuman yang indah, yang makanan yang istimewa. Nah, hanya satu makanan itu, kemudian mereka komplain. Nah, ini kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah yang memang di dalam Al-Quran. Itu Bani Israel. Kemudian kisah Bani Israel itu yang kategori keduanya adalah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, yang pada hakikatnya itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin mengatakan segala sesuatu kecuali atas petunjuk wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak termaktub di dalam Al-Quran, tetapi Rasul menceritakan seperti yang kisah ini tadi, kisah 3 orang yang menderita kemudian menjadi berjaya. Ada lagi kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua kecil, seperti yang telah kita pelajari, kita petik banyak pelajaran itu, seperti itu kisah-kisah Bani Israel. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih ini kita juga wajib untuk mempercayai.
Jadi cerita yang kita sebut di depan tadi itu ada 3 orang, 1 orang didatangi malaikat, kemudian diminta dipersilahkan mengajukan permintaan, minta dikabulkan, seperti itu. Ini bukan dongeng sebelum tidur, Pak. Ini bukan kisah-kisah fiktif, bukan sekedar malin kundang, bukan sekedar kisah legenda, bukan sekedar ngeneng-ngeneng bocah lihat apa ini turu. Saya dulu sangat gemar, Pak. Punya kakak ipar, saya masih kecil, kakak ipar saya yang masih manten baru gitu. Ya, ketika datang ke rumah, sudah malam itu minta didongengin gitu. Ya, tahu dongengannya kemana-mana, tapi seneng sekali. Dan seperti itulah. Dulu tidak ada sinetron, tidak ada TV, tidak ada gadget. Jadi hal-hal yang bersifat imajinatif itu senang. Kancil nyolong timun lah, seperti itu. Nah, kisah Bani Israel yang dikisahkan atau yang diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh dari kondisi fiktif. Itu adalah benar adanya dan mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Nah, yang ketiga, pengklasifikasian kisah-kisah Bani Israel itu adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh ulama-ulama mereka, diceritakan oleh para rohib mereka, ulama-ulama Bani Israel. Nah, terhadap yang demikian ini syariat Islam tidak membenarkan juga tidak menolak. Kalau yang dari Al-Quran tadi otomatis dibenarkan, yang dari hadis-hadis Nabi, cerita Nabi yang sahih tadi otomatis wajib diimani. Nah, terhadap cerita-cerita yang diceritakan oleh para pemuka Bani Israel atau kalau kemudian berkembang itu Yahudi, itu sikap syariat Islam, sikap kita sebagai umat Islam adalah fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Tidak boleh meyakini, tidak boleh juga menolak. Nah, ini adalah cerita-cerita Israiliyat, Pak. Cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang sudah beredar, semacam legenda, semacam dongeng, dan memang ada di kitab-kitab Bani Israel. Apakah Taurat, apakah Injil, itu ada. Nah, kisah-kisah Israiliyat ini sering juga dinukil di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Itu misalnya ada seseorang yang berkomentar ya di dalam surat Al-Baqarah itu setelah ayat Kursi ada beberapa ayat setelah itu ada kemudian diceritakan di situ ada seseorang berkunjung di suatu tempat melihat kehancuran, rumah-rumah sudah hancur, pohon-pohon sudah hancur, lalu berkomentar bagaimana Allah akan membangun kembali hal yang sudah hancur seperti ini. Kemudian dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa orang itu kemudian dimatikan atas izin Allah, dimatikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ditanya berapa lama kamu tidur, berapa lama kamu tidur di sini. Dia ngomong hanya 1 hari atau setengah hari, karena ketika tidur itu dia masih siang, ketika dibangkitkan dia sudah sore, tapi matahari belum tenggelam. Kemudian suruh lihat, enggak, kamu tidur di sini, mati di sini 100 tahun. Itu. Kalau nggak percaya lihat perbekalanmu, lihat minumanmu, kemudian lihat keledaimu. Nah, keledai sudah jadi bangkai tulang belulang, itu menandakan bahwa dia memang sudah berada di situ sangat besar. Lalu dia beristighfar dan menyadari bahwa Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Nah, di dalam cerita Israiliyat, orang-orang yang dulunya Yahudi, orang-orang yang dulunya Nasrani kemudian masuk Islam menjadi sahabat, ini membawa cerita-cerita yang dari keyakinan dari kitab-kitab mereka terdahulu. Lalu kemudian cerita ini akhirnya sepertinya nyambung dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian dikembangkanlah cerita ini sesuai dengan versi mereka. Dan ini terjadi di beberapa
Al-Quran, kemudian banyak mufassir yang menukilkan kisah-kisah yang matching, yang sesuai dengan kondisi nas Allah di dalam Al-Quran, kemudian dicocokkan dengan cerita-cerita Israiliyat itu. Nah, maka dengan cerita-cerita Israiliyat itu kita tidak boleh membenarkan, fala tusaddiquha wala tukadzibuha. Tidak boleh mendustakan, tidak boleh meyakini, dan tidak boleh juga menolak. Itu ada versi-versi banyak sekali Israiliyat. Nah, di dalam kategori Israiliyat itu, kisah-kisah Bani Israel yang berasal dari ulama mereka itu juga terbagi menjadi tiga, dan ini harus kita betul-betul pahami. Yang pertama adalah yang dipastikan salah oleh syariat Islam. Cerita Bani Israel yang dipastikan salah oleh syariat Islam, sehingga wajib tidak kita percayai, wajib kita tolak. Misalnya kisah penyaliban Nabi Isa alaihi salam. Ini cerita-cerita yang berkembang yang diyakini oleh Bani Israel, terkhusus kaum Nasrani. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak dibenarkan, tidak dibenarkan bahwa yang disalib itu adalah seorang murid Nabi Isa yang berkhianat. Hamas itu Pak sekarang, Israel itu menggelontorkan sekian dana untuk memburu para pimpinan Hamas. Pimpinan yang tertinggi sekian miliar, saya lupa detailnya itu. Terus kategori yang kedua sekian miliar, kategori yang ketiga sekian miliar. Ini dijadikan sayembara, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati, menyerahkan ke Zionis, itu diberi hadiah seperti itu. Nah, orang-orang yang sekufu, orang-orang Gaza sendiri yang misalnya yang tergoda oleh materi, itu bisa Pak. Sebagaimana dulu Saddam Hussein ya dikejar-kejar oleh Amerika, kemudian yang menunjukkan, yang bocorkan tempat persembunyian ya kubu Saddam Hussein sendiri yang tergoda oleh hadiah. Nah, Allah alam, mudah-mudahan yang Gaza ini tidak ada warga Gaza yang kemudian ngiler dengan uang miliaran itu, kemudian menunjukkan tempat-tempat atau menunjukkan rahasia-rahasia para pemimpin Hamas itu. Nah, kayaknya kisah Nabi Isa yang kemudian berakhir dengan penyaliban itu seperti ini. Ada anak buah atau murid Nabi Isa alaihi salam yang berkhianat, membelot karena menginginkan hadiah, menginginkan kedudukan, menginginkan apapun, kemudian dia berusaha menunjukkan persembunyian atau tempat Nabi Isa alaihi salam. Nah, salah satu murid beliau ini sebenarnya salah satu sahabat beliau yang namanya Yudas Iskariot itu ya. Kemudian ketika berjalan hendak menunjukkan tempat persembunyian atau tempat Nabi Isa yang sedang dikejar oleh Bani Israel ini, oleh tentara ini, kemudian di dalam Al-Quran diceritakan itu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, dibikin hilang, tidak tampak. Kemudian Yudas yang yang hendak menunjukkan ini diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihi salam, sehingga tentara Romawi, tentara yang mengejar-ngejar Bani Israel tadi itu melihat yang paling depan itu adalah Nabi Isa, ditangkaplah Yudas ini dan kemudian disalib. Jadi disalib itu adalah pengkhianat murid Nabi Isa alaihi salam. Dan ini sebenarnya di dalam kitab-kitab Injil Barnabas, kitab-kitab Injil yang masih asli ini diceritakan Pak. Maka Injil-Injil yang asli banyak hal yang tidak boleh dibaca oleh umat Kristen masa kini, dirubah, ditutupi. Tapi masih ada kitab-kitab yang masih mengandung kebenaran-kebenaran itu.
Demikian. Jadi ini kisah yang wajib ditolak. Kemudian ada yang disetujui oleh syariat Islam, kisah-kisah Israiliyat yang disetujui. Ada juga kisah-kisah yang diragukan kepastiannya. Jadi ini sekilas pengetahuan kita tentang Bani Israel. Jadi ketika kita mendengar cerita tentang Bani Israel, nanti dulu kita harus cek ini sumbernya Al-Quran, hadis, atau kisah Israiliyat. Kalau kisah Israiliyat pun misalkan kita harus, pada dasarnya kita tidak boleh langsung membenarkan atau tidak boleh langsung menolak, tapi harus dicek dulu ada persesuaian dengan Islam, dengan syariat Islam, atau bertentangan dengan akidah Islam. Waalaikumsalam Pak Pandi. Kalau bertentangan dengan akidah Islam seperti halnya Nabi Isa alaihissalam tadi itu yang berkembang, wajib kita tolak. Demikian ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.